apapun itu tuntutan jaksa penuntut umum dan vonis hakim nanti tidak akan pernah setimpal dengan apa yang dialami oleh almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat. Ini bukan hanya keluarga yang kecewa, tetapi seluruh masyarakat Indonesia yang menanti keadilan juga sangat kecewa. Saya pengen tahu dulu Mbak, tadi nggak dengar saya, Jonathan ngomong apa? Baik, saya bisa tanggapin juga. Baik, Bang Jonathan hanya mengatakan... Ya. Kami keluarga dan tim kuasa hukum sudah tidak mau lagi berdebat atau melanjutkan perdebatan terkait dengan persidangan karena sekarang kita sudah masuk di babak akhir. Pada sidang Senin tanggal 16 Januari tahun 2023, Jaksa Penuntut Umum menuntut Ricky Rizal dan Kuat Maruf 8 tahun penjara atas kasus pembunuhan Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J, yang diotaki oleh Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Tuntutan ini lantas diprotes oleh ayah Brigadir J, Samuel Huta Barat yang tak menerima Ricky Rizal dituntut sama seperti Kuat Maruf. Disampaikan di persidangan bahwa Kuat Maruf yang meringankan tuntutan karena seorang sipil dan bukan penegak hukum. Sedangkan tuntutan Ricky Rizal saat ini, dia adalah seorang polisi. Kok bisa sama tuntutannya 8 tahun, ungkap Samuel. Padahal peran si Ricky Rizal sangat berperan dalam kematian almarhum Yosua. Mulai dari Magelang dia sudah menyimpan senjata almarhum. Samuel berharap majelis hakim memperberat hukuman terhadap Ricky. Terjadi adu argumen antara kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua dengan Herma pengacara Ricky Rizal. Mereka sama-sama saling berpendapat sesuai kacamata fakta persidangan. Silakan Bang. Ya. Perlu saya sampaikan terlebih dahulu bahwasannya apapun itu hukuman atau apapun itu tuntutan jaksa penuntut umum dan vonis hakim nanti tidak akan pernah setimpal dengan apa yang dialami oleh almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat. Itu dulu yang harus saya sampaikan. Kemudian yang kedua, saya melihat jaksa penuntut umum ini dalam menyampaikan kesimpulan begitu ya. Saya melihatnya sebetulnya sudah sangat cermat, jelas, dan lengkap begitu. Sehingga saya dan tim kuasa hukum beserta keluarga tidak membantah terkait apa yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum khususnya untuk keterlibatan atau perbantuan yang dilakukan oleh para terdakwa. Tetapi kami sedikit sanksi dengan apa yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Karena yang menyampaikan bahwasannya terbukti, sah dan meyakinkan 340, tetapi hanya dituntut selama 8 tahun. Ini bukan hanya keluarga yang kecewa, tetapi seluruh masyarakat Indonesia yang menanti keadilan juga sangat kecewa. Hanya itu. Kemudian dari mana sementara pertama kali si Ricky Rizal mendengar dipanggil oleh Sambo bahwa kamu tahu nggak kejadian di Magelang? Karena dia merasakan tidak tahu Pak. Kemudian dia bilang jadi ada pelecehan oleh Joshua. Kemarin dia tidak tahu, kemudian itulah yang disampaikan. Dia menangis, kemudian dia menyampaikan, diminta kepada saudara Ricky, saya akan panggil, saya akan klarifikasi. Kalau dia melawan, tolong backup saya. Dan terakhir disebut saya tembak. Berani nggak kamu menembak? Dia satu rangkaian itu sebenarnya menolak. Malah dalam persidangan, dalam pemeriksaan terdakwa itu berulang-ulang hakim dan jaksa mempertanyakan itu. Jadi tidak hanya menembak yang dia tolak, termasuk backup. Kemudian dia dipanggil oleh Ibu Putri. Putri, ayo kita ke Duren 3. Dan tentunya karena dia yang membawa mobil, nggak mungkinlah dia mengelak. Bagaimanapun dia masih polisi, dia masih anggota di situ. Apakah memungkinkan? Kan banyak orang berpikir, kenapa dia nggak pergi? Baik. Lapor polisi. Ini pimpinan polisi loh, ya kan? Nah, oleh karena itu nggak segampang itu. Jadi kalau saya lihat tuntutan jaksa itu adalah banyak ilusi dan fix. Baik, tuntutan tidak didukung oleh bukti. Baik, Pak Herman. Sebetulnya dari awal sudah selesai, tugasnya ini sekarang ada di jaksa. Jadi dalam hal ini kami keluarga dan tim kuasa hukum sudah tidak mau lagi berdebat atau melanjutkan perdebatan terkait dengan persidangan karena sekarang kita sudah masuk di babak akhir. Sehingga apapun yang disampaikan oleh senior saya, Pak Herman,
nanti akan disampaikan di pledoi, silakan majelis hakim yang menilai. Tetapi yang ingin saya soroti di sini adalah ketika jaksa sudah menyampaikan terbukti sah dan meyakinkan, itu justru kontradiktif dengan tuntutan yang dibacakan, tuntutan yang disampaikan. Nah, inilah kekecewaan yang sangat mendalam kepada kami. Sedangkan kalau kita melihat apa sih tujuan hukum itu ada, apa sih tujuannya sebetulnya, yaitu yang pertama adalah keadilan, kemudian kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Jadi bagaimana masyarakat ini semua juga menilai ketika nanti tuntutan dibacakan sampai divonis hakim ternyata tidak sesuai, bagaimana dengan nasib-nasib masyarakat atau orang-orang kecil lain yang mencari keadilan, khususnya di dalam keterkaitannya dengan kasus ini. Sehingga ini yang menjadi pertanyaan besar. Seharusnya jika memang sudah terbukti sah dan meyakinkan, tuntutannya ya tidak segitu. Tetapi memang dalam memutus perkara, majelis hakim tidak terikat dengan apa yang disampaikan oleh tuntutan jaksa penuntut umum. Sehingga dalam hal ini kami keluarga masih menanti bahwasannya kami percaya penegakan di hukum di Republik ini akan ditegakkan dengan seadil-adilnya. Dan dalam hal ini kami masih percaya dan optimis majelis hakim akan berbeda dengan apa yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Dan harapannya harus setimpal. Meskipun tidak pernah akan ada yang setimpal dengan hilangnya seorang nyawa anak laki-laki andalan keluarga. Saya rasa begitu dulu, Mbak.